sapi lahir pedet itu belum mempunyai kekebalan. Ya, Beda dengan ayam. Kalau iya. ayam lahir punya kekebalan, sapi tidak punya kekebalan. Nanti punya kekebalan kalau sudah minum, karena kekebalan dibawa oleh ini baru hujan Om Tarno ya. Musimnya itu lihat di latar belakang hujan ya. Dan ada mangganya Om Tarno. Wah ya besar ya, oke. Nah ini hari ini kita mau menjawab pertanyaan teman-teman. Ada pertanyaan yang sudah di tangan Om Tarno itu. Ada. Bisa dibaca Om Tarno? Bisa, oke siap. Pertanyaannya banyak itu Om Tarno. Ini dari Syahri Al-Baihaqi. Syahri Al-Baihaqi. Pada saya lahir tidak ketahuan, lahirnya tidak diketahui karena posisi lahir malam hari, pagi baru ketahuan. Ini sudah 2 hari kok belum bisa berdiri, jadi lahir tidak diketahui kok sudah 2 hari tidak berdiri. Terus berdiri. Lanjut aja Om Tarno. Tapi anggota tubuh aktif, cuma tidak punya tenaga untuk berdiri. Lemes ya, oke. Lanjut Om Tarno. Lagi dari Rian Indrianto. Mas Rian, monggo. Rian, Pak, sapi saya lahir prematur. Wow. Hari pertama sampai kelima bisa berdiri sendiri, walaupun jalan agak sempoyongan dan gemetar. Siap. Dan hari ke-6 sampai 28 tidak bisa berdiri sendiri, harus didirikan. Dan kalau berjalan juga gemetar. Dan saat ini hari ke-29 sampai 30 tepat umur 1 bulan. Kenapa sapinya mendadak lemah dan lemas ya Pak? Oke. Kakinya lemas. Oke. Lanjut Pak No. Walau saya dirikan, kakinya tidak bisa menopang. Tidak bisa menopang. Seolah kayak lumpuh. Gitu. Oke, lanjut Pak No. Tapi kondisi badan sehat. Masih banyak. Panjang. Terus lanjut aja. Badan sehat, minum susu masih bisa habis 5 botol. Kira-kira terkena penyakit apa itu Pak? Dan bagaimana cara menanganinya? Oke, siap. Lanjut Pak No. Dari Dim. Assalamualaikum Pak. Semalam pedet saya lahir, mencoba berdiri nggak bisa karena lantai kandang licin. Terus siang tadi dikeluarkan bisa berdiri sebentar, kedua kaki depannya geder, terus nekuk lagi ya, gemeter gitu. Iya. Jadi gemeter terus nekuk lagi. Terus Pak pedetnya berusaha untuk nekuk itu, kaki depannya bentar lemes, lagi nekuk, lagi nekuk, lemes ya. Ini kan agak kenceng Pak No. Ayo. Air hujan itu. Itu ada saran apa dari Bapak atau bagaimana? Kasihan Pak melihatnya, kalau bayangi lihat sapi habis lahir langsung lari ini kok malah lemes ya. Wah ya, bentar. Oke, lanjut Pak No. Dia berusaha tapi belum berhasil. Wah, masih pertanyaan panjang-panjang ya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Nah, dari Kisworo Hadi. Pak Kisworo. Ini saya ketawa-ketawa ini karena saya pikir pertanyaan udah selesai, ternyata masih banyak kok. Iya. Panjang pertanyaan. Ngapunten Pak, nyuwun priksa. Pedet kula sampun seminggu dereng saged ngadeg. Tapi nak sampun ngadeg saged mlaku-mlaku. Aduh. Bentar. Iku pripun Pak supaya saged ngadeg dhewe
lan matur nuwun. Oh, tak terjemahkan bahasa Indonesia ya. Jadi pedetnya itu sudah seminggu lumpuh, nggak bisa jalan, harus berdirikan, bisa jalan. Cuma sebentar terus lumpuh lagi gitu. Oh, iya. Nah, itu gimana Pak supaya bisa berdiri sendiri? Oke. Mungkin masih ada pertanyaan Mas? Sakit lagi kayaknya. Apa Nugroho ya? Muhammad Nugroho ya. Mau tanya Pak, pedet saya umuran 1 sampai seminggu masih bisa berjalan terus. Yeah. Terus hari kemudian malas berdiri dan kakinya jalannya ke aku. Oh iya. Dan sampai sekarang umur 1 bulan belum ada perubahan. Gimana ya Pak? Oke. Ya. Oke, pertanyaan ada 5. Jadi pertanyaan tentang sapi yang baru lahir sampai ada yang sampai sebulan ya. Ada lahir nggak diketahui karena malam hari. Ada yang nggak diketahui juga. Jadi gini Om Tasno, memang kalau sudah punya sapi bunting tua, itu harusnya siap-siap di tempat yang khusus untuk melahirkan. Jadi tadi kan ada yang melahir malah kepleset-pleset ya, jatuh karena licin ambruk ya kan. Memang harus tempat yang kering, nanti juga disiapin jerami-jerami yang kering, nanti melahirkannya di situ. Jadi gimana agar pedetnya tidak ambruk, sapinya juga tidak ambruk yang melahirkan. Karena agak itu misalnya akan lebih jerami campur ya. Ya gitu. Nggak keras. Jadi makanya jadi gini. Pertama, kalau punya hewan bunting tua itu harus persiapan untuk sapi melahirkan. Kedua, harus tahu bahwa begitu melahirkan itu 3 jam kemudian pedet harus minum susu induknya. Paling lambat Om Tasno. Jadi kalau bisa 1 jam atau 1,5 jam itu sudah lahir kecet induknya. Nah, kalau nggak kencet harus dipaksain didekatkan untuk bisa ngecet. Karena apa? Susu yang pertama itu namanya kolostrum. Nah, itu isinya itu apa itu antibiotika, pokoknya yang untuk pedetnya nanti jadi sehat gitu intinya ya. Setelah minum itu pedetnya sehat, bisa melawan penyakit-penyakit di alam ini. Jadi gini Om Tasno, sapi lahir pedet itu belum mempunyai kekebalan. Beda dengan ayam. Kalau ayam lahir punya kekebalan, sapi tidak punya kekebalan. Jadi punya kekebalan kalau sudah minum, karena kekebalan dibawa oleh puting susunya induknya. Gitu. Begitu minum, ya itu nanti akan kuat. Itu pertama. Kedua, jangan lupa kalau tadi kan ada yang prematur, ya. Jadi pada saat bunting itu sapi bunting kebuntingan 4 bulan itu ya, sudah harus diberi pakan yang bagus, diatur kalsiumnya. Nah, untuk istilahnya gizinya induk itu proteinnya, lemaknya, energinya, kalsiumnya, fosfornya, mangannya harus pas. Ya, pemberian kalsium awalnya sedang, kemudian kebuntingan 3 sampai 7 bulan ini dikasih agak banyak. Setelah 7 bulan kalsiumnya dikurangin. Nah, itu nanti lahirnya pedetnya bagus. Jadi memang pencegahan lebih bagus daripada mengobati. Iya, kan pencegahan ini baru ada kok ini kok ada kayak ada penyakit ya langsung aja. Nah, sebelum sakit disiapkan biar nggak sakit. Kalau udah sakit susah. Disuntik nggak sembuh, disuntik sampai pusing. Nah, cuma gini loh, untuk menolong ya. Bagaimana juga kita kan sudah sakit ini. Nah, untuk menolong, diberi susu yang bagus. Nah, kalau bisa diperahkan susu dari induk yang lain. Dari induk yang lain. Terus dikasihkan botol, didotkan pada ini. Pedet yang saat umur ada yang baru 7 hari, ada yang sebulan itu dikasih itu susu botol dari induk. Kalau bisa induk yang baru melahirkan. Nah, kemudian dikasih obat, disuntik obat. Nah, disuntik obat antibiotik sama vitamin. Vitaminnya bisa bikompleks. Cukup bikompleks sama antibiotik. Kalau ada biodin juga boleh, yang ada energinya tadi. Iya. Itu itu kan harus jangan suntik sendiri, kalau bisa ya tidak apa-apa ya. Iya, tapi ini indikasinya kalau saya sih yang kurang kalsium cuma satu, yang kaku-kaku tadi. Kalau kurang kalsium itu ciri-cirinya. Kalau induk itu nekok gitu, ambrol terus nekok noleh gini loh, Mbak. Noleh itu kakinya kaku kan. Oh iya. Nah,
mungkin ada satu yang kurang kalsium tadi itu. Nah cuma kalau secara umum itu mungkin ada tadi lahir tidak ketahuan, lahir pleset-pleset. Nah, itu kan lahirnya malam hari. Pada yang punya masih tidur kali ya. Jadi tidak ketahuan. Terus ininya apa ini? Pusar. Pusarnya mungkin nggak digunting dengan bagus. Sudah ada infeksi dari lahir pusar. Nah, itu banyak hal yang menyebabkan kemudian ada infeksi. Nah, ditunjuk antibiotik sama B-kompleks atau B-kompleks plus biodin atau antibiotik plus biodin saja. Jadi vitamin yang anti energi. Jadi gini Om Tarno, selain tadi antibiotik sama biodin atau vitamin B-kompleks atau biodin plus B-kompleks biar kompleks ya. Nah, itu jangan lupa bahwa lingkungannya dibenerin dulu. Nah, ditempatkan di tempat yang tidak becek. Bersih. Anginnya dikurangin, kena anginnya biar untuk mengurangi angin dan udara dingin. Apalagi sekarang ini dingin panas mungkin sudah bisa jawab belum? Ya bisa dimengerti, jadi seharusnya semua itu harus diperhatikan dari segala aspek kan. Iya, sebelum melahirkan, setelah melahirkan dari persiapannya. Terus kalaupun itu persiapan sudah bagus masih sakit ya harus diobati. Lah itu. Iya ya. Itu bisa, ya saya bisa mengerti. Baik Om Tarno ya. Ya. Kita tutup hari ini udah hujan Om Tarno. Teman-teman. Musim hujan. Oke. Diucapkan terima kasih bagi yang sudah komen. Terus kemudian teman-teman kalau memang ada yang punya pengalaman lain tolong ditulis lagi di kolom komentar. Diucapkan terima kasih bagi subscriber, komentator, viewer, likers. Semoga semua saya sehat. Rezekinya banyak dan di mana saja selalu dilindungi Allah ya Allah. Amin. Amin. Semoga Indonesia menjadi lebih baik. Jos.